Helping profession adalah profesi di mana anggotanya memiliki keahlian tersendiri, memiliki sertifikat resmi, dan merupakan lulusan dari berbagai profesi bantuan di dalamnya. Seseorang yang ahli dan terlatih dalam membantu individu dan telah menempuh tingkat kelulusan ekstensif dalam studi tentang perilaku individu, strategi pemberian bantuan, dan memiliki pengalaman dalam pemberian bantuan kepada individu atau kelompok. Helping profession memelihara pertumbuhan atau mengatasi masalah kesejahteraan fisik, psikologis, intelektual, emosional, atau spiritual seseorang, termasuk kedokteran, keperawatan, psikoterapi, konseling psikologi, pekerjaan sosial, pendidikan, pembinaan kehidupan, dan pelayanan. Profesi di bidang ini fokus pada mendidik, membantu, dan membimbing orang lain, melayani kepentingan publik melalui pengajaran dan layanan manusia, serta memahami orang dan melengkapi individu untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, laporan ini mencoba untuk meneliti profesi-profesi penolong selain konselor dengan menganalogikan hubungan profesi-profesi tersebut terhadap profesi konselor sebagai helping profession. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu helping profesional, yaitu salah satunya adalah bidan. Yaitu silakan perkenalkan diri Kak. Hai semua, nama saya Rosyari Ningsi. Saya bidan di RSPAD Gatot Subroto. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama ya Pak, OPS kan objek praktik spesifik nih. Nah, di profesi bidan ini OPS-nya apa sih Kak? Objek prioritas kami itu mulai dari ibu hamil dan pasangan usia subur. Jadi prioritas kami itu adalah semua siklus wanita, mulai dari dia lahir sampai dia menopause. Oh gitu. Lalu untuk kode etiknya, contohnya tuh apa aja ya Kak dalam bidan itu? Kode etik kami itu dalam bidang itu adalah jadi kami itu ngasih berhak ke pasiennya untuk dia boleh ditangani oleh dokter atau boleh ditangani oleh kami. Jadi senyamannya si pasien tersebut, karena kami itu ingin merasa buat si pasien itu nyaman dan enak aja gitu ke kitanya. Berarti persetujuan dari pasien itu ya Kak? Iya. Untuk menjadi bidan ini, proses jenjangnya pendidikan itu apa saja sih Kak yang Kakak pelajari? Apakah harus ada minimalnya agar bisa menjadi bidan? Sebenarnya kalau minimal itu nggak ada, tapi dari tadi ke kita masing-masing. Kalau misalkan dari aku sendiri sih, jadi SMA itu aku bahasa. Cuman kalau aku dari bahasa itu aku belajarnya itu mulai dari kayak nempel-nempel di dinding gitu. Jadi karena kan aku beda tuh jurusannya. Mungkin aku belajar otodidak. Jadi setiap kayak aku kan memang nggak dapat tuh pelajaran kayak biologi, fisika, kimia. Nah aku belajarnya dari jadi contoh-contoh soal aku kerjain terlebih dahulu, lihat kunci jawabannya, lalu aku taruh di dinding-dinding karena itu buat aku merasa aku tuh harus bisa gitu. Terus kalau misalkan minimal pencapaian sih nggak ada gitu. Selain dari diri sendiri aja sih sebenarnya. Berarti kalau profesi kebidanan tuh gak harus dari SMA-nya tuh dia ke sekolah pendinasan gitu ya Kak, bisa otodidak belajar sendiri. Lebih susah apa lebih gampang sih Kak kira-kira kalau misalnya otodidak kayak gitu? Kalau misalkan otodidak sih sebenarnya lebih gampang karena kan itu kan dari diri kita sendiri, jadi kayak ada pacuan buat kitanya itu loh. Dia kayak misalkan nih kalau diri aku sendiri sih, kok dia bisa ya gitu masuk kuliah IPA sedangkan gue nggak bisa, padahal kan kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi gitu. Jadi tertantangnya dari situ sih dia. Iya kan rata-rata biasanya dari awalnya tuh SMA-nya IPA gitu, karena kan mereka juga kesananya tuh gampang udah bisa belajar dasar-dasarnya gitu loh. Iya, itu sih kalau aku. Tapi ada kesulitan gitu nggak Kak dari SMA ke kuliah itu?
Kesulitan sih ada, kayak misalkan mereka udah tahu paham anatomi duluan. Kalau aku itu harus benar-benar belajar dari nol. Nah terkadang tuh aku kan juga dulu semester pertama itu asrama tuh mes gitu. Jadi aku nggak megang HP sama sekali selama 1 tahun. Aku belajar, terus aku ya itu prinsip aku, kalau aku belajar aku naruh ditempel di dinding-dinding gitu, karena tiap aku bangun tidur aku belok ke kanan, aku lihat oh aku harus baca ini, aku belok kiri oh iya aku harus baca ini. Jadi buat pengingat aku aja kalau aku belajar gitu. Iya, berarti belajarnya dari nol banget ya Kak, karena kan jurusan Kakak nggak sesuai nih sama profesi kebidanan yang emang pada dasarnya harusnya IPA gitu, tapi Kakak kan bahasa gitu ya, jadi emang bener-bener dari nol banget gitu ya Kak. Iya, Saya ingin menanyakan ini, sebenarnya sasaran pelayanan bidan tuh apa sih, atau ada prioritas lain dari bidan itu sendiri? sebenarnya sasaran pelayanan bidan itu cukup untuk wanita aja. Jadi mulai dari si wanitanya itu subur, kayak kalian remaja-remaja ini itu udah termasuk prioritas kami. Kayak terus pas kalian mau menikah itu udah prioritas kami. Soalnya kebanyakan rata-rata di Indonesia itu orang nikah nggak tahu nih pasangannya punya bermasalah. Misalkan kayak kanker serviks. Sebenarnya kanker serviks itu tuh seharusnya itu udah prioritas kami pada saat kalian remaja kayak gini. Nah, saat kalian remaja kayak gini tuh seharusnya kami sebagai bidan tuh kayak mengayomi gitu, karena kan kalian juga belum tentu tahu kan apa itu kanker serviks, terus penyebab kelanjutannya gimana gitu. Nah, itu yang bikin kami menjadi sasarannya tuh dari awal gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah dalam kebidanan ini diperlukan lisensi? Terus kira-kira bagaimana cara Kakak untuk mendapatkan lisensi tersebut Kak? Kalau tiap profesi sebenarnya butuh lisensi deh. Jadi kalau misalkan di bidang aku sendiri, di bidang bidan itu ada STR, surat tenaga kerja gitu. Jadi STR itu buat bukti kalau misalkan aku boleh tindakan atau kerja di rumah sakit. Kalau misalkan STR itu gimana sih cara dapatnya? Jadi kalau misalkan kita nih kan misalkan ngambil D3, jadi kita kuliah 3 tahun. Nah akhir-akhir tahun semester 6 ya itu kita bakal ada uji kompetensi atau UPOM. Nah UPOM itu menentukan kita dapat STR atau enggak. Terus kalau misalnya kan kita lihat nih kadang kebanyakan kayak ada yang buka praktek sendiri di rumah gitu. Nah itu kira-kira menurut Kakak yang Kakak tahu gitu, berapa lama sih untuk mendapatkan lisensi tersebut untuk kita bisa buka praktek di rumah gitu? Kalau misalkan praktek di rumah itu nggak lama sih deh, tergantung. Jadi kalau misalkan STR itu jadinya itu sebulan. Jadi kalau misalkan Agustus dia lulus. Nah terus dia Agustus bulan berikutnya dia dapat STR. Nah nanti di STR itu dia masih ke apa tuh yang kayak apa sih yang kalau misalkan ke pemerintahan gitu loh. Kalau daerah apa yang namanya ya? Kasih ke Sudin. Di bawahnya Sudin? Wali kota. Di bawahnya wali kota. Camat. Iya, Kecamatan. Jadi kita ngasih STR dulu, kita daftar ke camat, terus nanti kita baru ke ini apa namanya? Ya ke kota, terus habis itu ke Sudin baru bisa. Jadi tahapan-tahapannya harus dilewati dengan sedetail itu ya Kak? Terus ini Kak, kalau selama Kakak menjadi bidan ini ada nggak yang kasus yang paling berkesan bagi Kakak? Sebenarnya banyak kasusnya, tapi itu kan apa ya, privasi pasien ya. Iya, Tapi betul. sebenarnya sih semua pasien sama sih deh, itu kayak ya adalah beberapa yang ngeyel gitu. Tapi kalau misalkan di aku sendiri sih, kalau misalkan aku kerja di rumah sakit selama ini, kadang aku punya keterbatasan dari pasiennya itu sendiri. Mungkin karena pasiennya lebih percayain tentang www gombel gitulah ya. Dukun. Nah itu kadang tuh suka ya udahlah gitu.
biasanya Suaminya sih gitu ya. biasanya sih kayak dia tuh suaminya siapa lagi kayak suka lebih percaya Google gitu, jadi dia nggak percayain ke kitanya gitu, padahal kita yang tahu sendiri indikasinya, kontraindikasinya, tapi dia lebih percaya ke Google, jadinya kita tuh kadang suka isunya tuh di situ sih sebenarnya. Sama kayak lebih kepercaya kayak kebudayaan Jawa tuh harus kayak gini Iya. kayak gini gitu ya kak. Kendalanya mungkin di situ kali ya. Tapi ya udah kan itu kebudayaan ya, jadi kita nggak bisa maksain gitu karena takutnya dicapnya yang nggak enggak. Ini pertanyaan terakhir kak, isu-isu apa sih kak yang ada dalam bidang profesional itu? Sebenarnya banyak sih isu-isunya, kayak pertama sih apa ya, pelimpahan wewenang yang dari dokter ke bidan. Kadang tuh dokter itu isunya masih wewenang yang bukan tindakan kita, kayak misalkan feto maternal. Nah, feto maternal itu sebenarnya itu udah termasuk tindakan dokter, tapi dokter suka kasih ke kita gitu. Terus kalau misalkan ada pendarahan hebat banget, si ibunya itu ferritinnya itu nilainya 9,3. Sebenarnya ferritin itu lebih normal itu nilainya di atas 50. Nah, kadang tuh ibu yang pendarahannya kebanyakan, nah kadang dokter itu suka kasih wewenang, udah kalian aja bidan gitu. Nah, itu isunya. Terus yang kedua itu isunya tuh kadang tentang si ibunya itu lebih susah diatur. Misalkan si ibunya itu harusnya kan lahirannya fisiologis ya, fisiologis itu yang kayak lahir normal spontan gitu, tapi kita tuh mungkin karena kepala bayinya belum masuk, jadi tuh kadang kita ngasih obat deh, obatnya itu buat kepalanya masuk bayi, tapi kadang tuh ibunya nggak tahan teriak-teriak. Nah, itu tuh kadang isu-isu yang kayak gitu tuh bikin bidannya jadi ya udah susah gitu. Udah sih itu aja. Jadi dokter lebih ngasih kayak ke bidan gitu ya kak, kayak kepercayaan dia yang kepercayaan gitu, padahal belum tentu itu emang wewenang kakak sebetulnya ya. Iya, sebenarnya. Terima kasih kak untuk sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Itu bisa deh. Bisa. Ya mempelajari tentang sejarah yang pasti ya, sejarah Indonesia itu aja. Sejarah Indonesia. Ya termasuk sejarah luar negeri juga. Kalau kode etik secara umum ya, jadi nggak hanya guru sejarah, tapi semua guru ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, dibaca aja undang-undangnya. Ah, oke. Mengenyam jurusan pendidikan di salah satu kampus swasta. Bapak ngambil jurusan apa aja sih sebelum menjadi guru sejarah gitu? Apa langsung ke guru sejarah gitu atau enggak? Enggak, dulu ngambilnya ada beberapa jurusan ya, selain dari jurusan pendidikan sempat ngambil jurusan hukum, terus kemudian sasarannya ya anak-anak sih, anak-anak jalanan yang pasti, yang kalau tiap weekend biasanya sih diajarin baca tulis saja. Iyalah, pastinya harus punya lisensi. Lisensinya kan berupa apa? Akta 4 ya kalau guru ya. Ya nggak cuma jurusan pendidikan, ada jurusan teknik, terus ada jurusan farmasi, terus jurusan apa ya? Kayak rumpun-rumpun jurusan kesehatan juga banyak sih, lintas jurusan yang pasti. Bapak kalau misal Daerah-daerah pedalaman gitu ya, itu kan pentingnya kan sinyal. Ya paling kita memanfaatkan kolaborasi dari anak-anak teknik itu untuk memperdayakan sinyal itu biar bisa masuk ke suatu lingkungan yang jauh dari ini, akses. Yang paling berkesan ya kalau lagi apa ya,
ada murid alumni datang ke sekolah minta wawancara begini. Sejarah tuh enak, kerjanya santai, cuman ngejelasin sejarah bangsa doang. Padahal kan sebetulnya tidak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait itu? Enggak sih, yang lebih enak dari guru sejarah tuh jalan-jalan, bukan sekedar ngajarin doang. Itu Baik, Alhamdulillah. oke. Kita bahas apa ya sekarang ya? Eh, ini mau wawancara buat tugas kuliahku sama teman-teman. Jadi tentang seputar psikolog anak aja. Oke, ya. Ya, boleh. Silakan gimana? Sebelumnya perkenalkan, kita dari mahasiswa Unindra mau wawancara Tante sebagai psikolog anak untuk kebutuhan tugas kita. Ya. Terima kasih udah meluangkan waktunya ya Tante buat wawancara. Sama-sama. Jamal mungkin boleh mulai wawancaranya. Halo Tante. Ya, halo Jamal. Salam Kenalin kenal. Tante, nama saya Jamaluddin Tante. Ya, salam Saya kenal. pengen bertanya nih beberapa pertanyaan nih Tante. Mhm. Tante sudah berapa lama sih menjadi seorang psikologi anak? Wih, berapa lama ya? Udah lama banget. 2007 deh aku mulai. 2007. Mm-mm. Berarti Udah lama banget ya. lah lumayan. Mm-mm. Terus terkait dengan objek praktik spesifik, apa ada tahapan-tahapan tertentu untuk berkonsultasi Tante? Untuk berkonsultasi, ya pertama pasien yang mau konsultasi itu harus menghubungi tim dari aku ya gitu ya untuk menjelaskan dulu gitu ada kondisi apa sama anaknya. Kemudian kalau aku merasa bisa untuk menangani, biasanya lanjut ke jadwal scheduling gitu. Tapi kalau misalnya ternyata setelah di screening sama tim aku yang awal, oh ini nih klinis banget nih misalnya keluhannya, maka biasanya di-refer ke psikolog klinis gitu. Karena kan beda ya penanganannya ya antara anak dan klinis. Maksudnya anak yang ada gejala kondisi klinis itu akan lebih tepat ditangani oleh psikolog klinis gitu. Tapi ada tidak Tante menangani pasien kasus seperti ke psikiater gitu? Maksudnya Alih gimana? tangan kasus. Oh, dari psikiater ke psikolog. Ya. Ada. Tapi itu bukan anak-anak ya, itu masuknya ke kategori dewasa awal karena udah kuliah. Kalau boleh tahu, Tante itu dapat gelar dari universitas mana ya? Aku dari Universitas Persada Indonesia, dari YAI. AI. YAI, Universitas Persada Indonesia. Butuh waktu berapa lama Tante untuk bisa menyelesaikan jenjang pendidikan itu sampai akhirnya resmi menjadi seorang psikologi anak? Iya, kalau waktu zamannya aku itu kan S1 4 tahun ya. Kemudian untuk menjadi seorang psikolog itu aku kena peraturan baru pada waktu itu. Jadi harus S2 plus mengambil program profesi. Jadi setahun itu S2, setahun profesi. Jadi total 2 tahun. Kalau dihitung-hitung dari S1 sekitar 7 tahun kurang lebih aku untuk jadi seorang psikolog. Untuk menjadi seorang psikolog anak, apakah membutuhkan lisensi Tante? Yang pasti harus punya surat izin praktek ya dari HIMSI ya. Kita kan punya induk organisasi HIMSI gitu ya. Tapi kalau pada berjalannya waktu kita mengambil ilmu-ilmu yang mendukung gitu ya, ya lebih baik kita mengambil license juga gitu, baik dari dalam maupun di luar negeri
untuk memperkaya keilmuan ya, karena kan ilmu itu berkembang setiap waktu. Untuk mendapatkan lisensi tersebut, bagaimana caranya Tante? Apa kita harus sekolah lagi atau apa gitu? Kalau yang lisensi dari HIMSI-nya langsung itu otomatis ketika kita lulus jadi psikolog di tahun ke-7 otomatis kita dapat nomor izin praktek dan kartu. Kalau untuk license dari luar tentu kita harus belajar lagi, kita sekolah lagi gitu, mengikuti syarat ketentuan berlaku, kemudian ada ujiannya lagi sampai akhirnya kita mendapatkan license dari lembaga tertentu ya yang emang kita belajar gitu. Makasih Tante, cukup Tante pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Jamal. Ya, sama-sama. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya Tante terkait. Ya, boleh, silakan. Halo Tante, salam kenal. Salam kenal, iya. Saya Zahwa, izin bertanya ya Tante. Iya, boleh. Tante kan berprofesi sebagai psikolog anak. Kira-kira sasaran layanan Tante itu anak-anak saja atau semua kalangan umur juga bisa? Kalau aku nggak spesifik di psikolog anak ya gitu ya. Makin ke sini justru malah banyak orang tua yang konsultasi ke aku gitu. Jadi emang spesifiknya bukan di psikologi anak sih gitu, tapi lebih ke pendalamannya akhirnya ke psikologi pendidikan ya. Karena akhirnya banyak orang tua yang konsul gitu. Jadi kalau anak-anak sedikit lebih ke orang tua. Baik. Pernah nggak sih Tante dalam penanganan kasus tertentu, Tante merasa kesulitan nggak bisa mengentaskan masalah klien sendiri dan merasa butuh kolaborasi dengan pihak profesi lain seperti psikiater atau dokter lainnya? Banyak kita suka kolaborasi, kita suka mereferensikan gitu. Jadi kalau misalnya memang saya merasa case ini nggak bisa saya yang pegang, maka saya kasih ke psikiater gitu. Kalau psikiater nggak bisa pegang, atau kadang-kadang psikiater referensiin ke aku, atau kadang-kadang dokter spesialis anak referensiin ke kita gitu. Jadi artinya memang kolaborasi itu dibutuhkan sih, karena nggak mungkin hanya kita sendiri tuh nggak mungkin. Baik, makasih Tante jawabannya. Mungkin selanjutnya rekan saya Namira Zahra ingin bertanya. Ya, boleh. Tante, aku mau tanya, kan Tante udah lumayan lama ya jadi psikolog. Terus ada nggak kasus yang buat bikin Tante terkesan gitu? Ya ada aja, contohnya misalnya kayak ada orang dia mengalami kecemasan gitu ya ketika berada di tempat rame gitu, padahal kan nggak mungkin ya orang merasa takut di tempat rame kan nanti terganggu ya kehidupan sosialnya gitu. Terus ketika akhirnya dia bisa mengatasi rasa ketakutannya, terus dia sekarang jadi seseorang yang hebat gitu ya, ada rasa bangga gitu, tapi pastinya bukan karena aku juga ya, karena dari pertolongan Allah juga ya gitu ya. Tapi artinya ada rasa ketika klien yang kita tangani yang tadinya punya kondisi psikis yang tidak baik ya, tidak sehat, terus akhirnya dia menjadi psikisnya menjadi lebih sehat, itu satu hal yang nggak pernah terlupakan sih, melihat seseorang menjadi baik lagi tuh, Masya Allah ya. Kalau kan di tahun 2020 lalu ada kasus viral tentang kasusnya Deddy Susanto. Itu kasusnya tuh tentang lemahnya regulasi praktik psikologi di Indonesia ya Tante. Nah, Deddy Susanto ini membranding dirinya sebagai seorang dokter psikologi, sedangkan dia mengaku memang bukan psikolog, tapi seorang psikoterapis. Sehingga dia mengklaim tetap bisa membuka praktik psikologi. Dia juga bilang bahkan S1 pariwisata pun misalkan yang nggak ada hubungannya dengan psikologi, bila ia ambil sertifikasi dari NLP practitioner, hipnoterapi practitioner, atau yang lainnya, dia boleh buka praktek. Nah, kan kita tahu ya Tante, aktivitas psikoterapi itu bukan aktivitas yang main-main. Terus bagi seorang psikolog profesional pun psikoterapi itu obat untuk klien untuk mengatasi hambatan ataupun gangguan yang dialaminya. Nah, menurut Tante itu bagaimana sih tanggapan Tante mengenai hal tersebut? Apalagi dia kan sampai branding dirinya sebagai psikolog gitu kan?
Iya, jadi gini, dia itu memang S3-nya psikolog ya, tapi kalau S3 psikolog itu kan bukan seorang psikolog yang bisa praktek ya, gitu ya. Jadi ini harus dibedain juga nih sama teman-teman gitu. Doktor psikolog itu, S3 itu dia nggak boleh praktek karena dia nggak punya keilmuannya untuk sebagai seorang practitioner gitu kan. Tetapi kalau tadi dia bilang dia mengambil NLP atau dia mengambil psikoterapi yang lainnya, karena itu memang ada lembaganya dipersilahkan. Tetapi konteksnya hanya di area itu dan dia nggak boleh menangani pasien-pasien yang bergejala klinis gitu atau pasien-pasien yang trauma yang memang cenderung ke arah klinis karena itu udah ranahnya psikolog. Karena kalau psikoterapi apalagi NLP ya, NLP itu kan bagian dari hipnoterapi. Jadi dia memang ada level-levelingnya sendiri gitu dan belum tentu semua yang lulusan NLP itu bisa praktek juga sih setahu aku ya gitu ya. Pasti ada standar-standarnya gitu. Dan memang siapa aja boleh ngambil kursus itu kan kursus ya gitu ya. Tapi ketika dia mempunyai kemampuan ilmu di dunia NLP itu dia nggak boleh membranding sebagai psikolog karena tetap aja berbeda. Psikolog kita belajar 7 tahun untuk mempelajari jiwa manusia gitu. Masa akan sama keilmuannya dengan mereka yang hanya misalnya let's say short course 3 bulan gitu. Pasti akan beda keilmuannya gitu. Dan setuju sama yang tadi Namira bilang bahwa ketika kita bicara jiwa, ini harus hati-hati, nggak bisa main-main gitu karena jiwa itu mempengaruhi karakter orang kan gitu. Jadi ya ini edukasi juga buat teman-teman semuanya bahwa ketika kita memang butuh seorang psikolog, maka carilah psikolog yang benar-benar praktek dan kita tahu dia lulusannya dari mana gitu. Jangan sampai yang katanya psikolog karena sekarang banyak banget orang ngaku-ngaku kan. Termasuk hati-hati dengan sharing-sharing yang ada di sosial media. Karena semua orang bisa sharing apapun tentang ilmu kejiwaan, tapi masalahnya kalau dia bukan psikolog bisa dipertanggungjawabkan nggak gitu kan. Jadi ini bahayanya seperti itu. Jadi harus kitanya yang pintar. Kalau misalkan selama Tante jadi psikolog nih ya, ada kesulitan atau tantangan tertentu nggak Tante pada saat proses konsultasi berlangsung? Kesulitan sih pasti ada ya, pasti ada dan beberapa juga ada yang bisa aku tanganin, ada yang enggak. Tapi pentingnya adalah kolaborasi tadi gitu. Jadi kalau aku nggak bisa menangani, aku akan bilang ke orangnya bahwa oh ini case ini bukan saya yang tepat untuk menangani, jadi silakan nanti referensi dari aku, teman-teman aku kan banyak ya gitu. Nanti aku referensiin, oh silakan ke psikolog A, dia lebih tepat untuk menguasai case yang ada gitu. Jadi poinnya adalah tetap kita harus kolaborasi. Karena kalau kita menangani sendiri dan kita nggak maksimal, kita kasihan dong sama klien ini gitu. Jangan sampai dia udah keluar uang, pengennya sehat, nggak sehat gitu. Itu kan bahaya ya, kasihan. Dari saya cukup, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Sudah? Inaya, mau bertanya mungkin? Ya, Tante, saya mau nanya satu pertanyaan aja, Tante. Iya, boleh. Kan kita kan dari jurusan bimbingan konseling nih. Dari bimbingan konseling itu bisa nggak sih kita S2-nya ngambil psikolog, terus pas nyari kerjanya tuh langsung di bidang psikolog gitu, Tante? Setahu aku sih nggak bisa ya, harus S1 psikolog gitu. Tapi kalau mau ngambil S2, bisa, tapi hanya master psikolog ya, keilmuan aja. Tapi nggak bisa praktek. Karena kalau praktek itu harus S1 psikolog, harus S2-nya psikolog, terus harus ngambil profesi. Nah, untuk mengambil profesi itu hanya mereka yang S1-nya psikolog. Tapi kalau mau S2-nya psikolog, setahu aku mungkin bisa ya, karena gelar MPSI-nya ya, tapi untuk prakteknya nggak bisa. S3 mau jadi S3 psikolog bisa, doktor psikolog bisa, tapi dia nggak bisa praktek karena kan dia nggak mengambil keilmuan basicnya di S1 gitu. Jadi kalau bekerja di area psikolognya bisa nggak ya, bisa aja, tapi nggak bisa praktek. Paling di manajemen kliniknya gitu, di pengembangan SDM mungkin gitu, tapi dia nggak bisa bekerja di klinik sebagai psikolog, berpraktek nggak bisa. Gitu. Makasih Tante informasinya. Sama-sama. Mungkin cukup ya Tante ya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya atas berbagi ilmunya juga. Terima kasih. Baik, makasih ya Namira dan teman-teman, ada Jamal, ada Alfia, Inaya, Jahwa, makasih banyak ya. Sukses ya. Ya, sehat-sehat Tante. Tante, makasih Tante. Jangan izin ya mau puasa. Iya Tante. Iya Tante. Ya, assalamualaikum. Salam.